warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya? Hari ini nampaknya Bang Kumis punya satu acara spesial banget, karena kebetulan nih ketemu dengan beberapa tokoh yang peduli terhadap Pandeglang, Banten pada umumnya. Dan untuk kesempatan hari ini Bang Kumis akan mencoba menyoroti atau menilai, bukan haknya untuk menilai, tapi minimalnya mengetahui walaupun hanya sebatas kulitnya tentang program Kapolri, yaitu presisinya yang memang sudah sering kita dengar, dan bahkan Bang Kumis pun ikut menayangkan program presisi Bapak Kapolri. Nah, mungkin agar lebih jelas lagi, karena yakin netizen channel Bang Kumis berbagi, walaupun memang ada beberapa yang kenal dan mungkin masih ribuan yang belum kenal. Coba Akang yang pertama nih, ini siapa nih? Dibuka Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Roji, insya Allah aktif di Angkatan Muda Siliwangi perwakilan Provinsi Banten. Mudah-mudahan juga ini kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahmi dengan Bang Kumis dan kawan-kawan aktivis semua. Terima kasih. Barangkali yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Fatwa, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang, yang sering ngobrol dengan Bang Kumis. Jangan lupa kepada seluruh masyarakat Pandeglang, masyarakat Banten, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, yang ini nih baru ketemu nih, bukan baru ketemu tapi baru kesempatan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Sama. Saya anggota Pemuda Pancasila, sangat mendukung kinerja Kapolri, Kapolda, Kapolres Pandeglang. Ada nih yang memang sudah asing lagi untuk warga Pandeglang, Pak. Siapa Kang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Deden Ertandi, Ketua Banteng Indonesia Kota Pandeglang. Ketua Banteng Muda Mewakili Merah Kabupaten Pandeglang. Berani merah. berani. Silakan Kang Oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kumis, Lukman Nur Hakim, Oleng, dari Nahdlatul Ulama. Nampaknya bincang-bincang hari ini saya rasa cukup untuk mewakili suara Pandeglang. Paket lengkap dari agamanya ada, Muhammadiyahnya, NU-nya ada, dan mudah-mudahan obrolan ini menambah satu wawasan kita tentang khususnya masalah informasi hukum di Kabupaten Pandeglang, Kang ya. Nah pemirsa, setelah satu persatu sahabat-sahabat Bang Kumis sudah membuka diri, dan ini langsung saja ke bincang-bincang yang memang nampaknya ditunggu juga oleh publik Pandeglang, Banten dan sekitarnya, karena akhir-akhir ini Banten lagi ada beberapa aksi nggak jauh dari korupsi, Kang. Iya. Nah, menyangkut program Kapolri yang memang sudah sering kita dengar baik di TV termasuk di YouTube pun, bahkan Instagram pun penuh dengan yang namanya presisi program Kapolri yang sekarang. Menurut Akang, sudah tepatkah untuk Pandeglang, Banten dan sekitarnya? Untuk Pandeglang dan Banten khususnya, Ya, kaitan dengan program presisi Kapolri, memang ini gayung bersambut. Pertama, bahwa presisi itu diisi beberapa poin yang memang lebih mengutamakan kepada internal Polri. Internal Polri tentunya ini akan berdampak kepada eksternal Polri. Kalau dulu misalkan siapa orang yang berani melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri, betul. selain dari Famina dan Propam. Nah sekarang hampir setiap atasan Polri itu mengawasi anggotanya masing-masing. Kanit mengawasi anggotanya, Kasat mengawasi anggotanya, kemudian misalkan Kapolres mengawasi anggotanya. Jadi tidak hanya Faminal saja yang mengawasi, tapi semua unit juga mengawasi bawahannya apakah kinerjanya sesuai atau tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tentunya juga ini berdampak luar biasa buat masyarakat. Kita bisa melihat dulu
bukan rahasia umum lagi, misalkan karena polisi adalah bidang pelayanan, hanya menunggu saja, duduk manis di meja nunggu pelaporan. Nah sekarang kita sering lihat zamannya memang sudah zaman IT, ya semua unit aktif sesuai dengan bidangnya. Paminal aktif, kemudian Reskrim aktif, Intel juga aktif, Babinsa juga aktif. Semua mungkin harus melaporkan berbagai kegiatan di tingkatan masing-masing. Yang tentunya kegiatan ini semata-mata untuk memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakat, dan itu kita rasakan. Dulu Kang Ilma ini kalau pulang ke Menes suka minta diantar, takut di jalan. Takut ada Nah begal. sekarang jam 12 malam juga sendiri, ditawarin diantar nggak mau dia. Berarti Artinya aman. aman kan gitu. Ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Nah hal-hal lain nanti barangkali Kang Oleng, Kang Ilma, Kang Geni juga bisa menyampaikan kaitan dengan hal-hal ya misalkan kasus yang sekarang sedang ramai di Banten, di Pandeglang khususnya, nanti kita diskusikan. Oke. Jadi pada intinya menurut pandangan Kang Ogi bahwa Polri ini sudah Gayung bersambut dengan bersambut keinginan masyarakat, dengan dirasakannya rasa aman. aman dan nyaman buat masyarakat. Sekarang Kang Ilman ini biasanya pedas bro ngomongnya. Waduh. Kalau masalah supremasi hukum. Oke. Gimana Kang? Jadi salah satu kejutan yang dicanangkan oleh Kapolri kita ini adalah bagaimana dia ingin memperbaiki bangsa ini, diawali dengan memperbaiki citra kepolisian terlebih dahulu. Bagaimana dia berusaha merubah citra Polri menjadi tadi itu lebih humanis, kemudian juga lebih dekat dengan masyarakat, sehingga apa-apa yang sudah digagas beliau mampu diterima, dan yang paling terpenting mampu merubah image masyarakat tentang arti Polri. Nah, dan keuntungan buat masyarakat Banten dan masyarakat Pandeglang bahwa kita punya Kapolda dan Kapolres yang mampu menerjemahkan keinginan dan gagasan kepolisian tersebut. Sehingga sekarang dapat dengan mudah kita lihat, tinggal paling ada beberapa sedikit harapan-harapan kita ya, yang betul, ini juga jangan dianggap Jangan sebagai sedikit Bung harapannya. Ya. Banyak. jangan dianggap sebagai suatu serangan atau ancaman, tapi anggap bahwa ini adalah sebagai sebuah harapan, sebuah ide yang akan kita sampaikan kepada Kapolres Pandeglang, kepada Kapolda Banten selaku pemangku kebijakan kepolisian di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya, sementara Akang dari Pemuda Pancasila. Ya, jadi begini, saya dari Pemuda Pancasila sangat mendukung dengan dia kepolisian yang sekarang ini semakin maju, semakin hebat. Masyarakat juga sangat merasakan karena kepolisian dipimpin oleh Bapak Kapolri sangat hebat. Mantap. Aja. Akang yang dari Banteng Muda Indonesia. Terima kasih Bang Bus. Saya dengan presisi kepolisian sekarang tertarik. Justru sebaliknya, tentunya masyarakat tidak ingin hanya sebatas seremonial, Ya, betul. tapi ingin sebuah bukti atau kebenaran. Contohnya apa yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, artinya di tempat saya tinggal. Ini sudah bukan rahasia umum, masyarakat maupun khususnya pihak kepolisian tahu seperti apa, apakah kepolisian ini bisa menjalankan apa yang sudah menjadi program Kapolri sendiri. Dan terkait dengan apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, ada hal yang saya cukup bangga. Artinya, tak kala kita mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan korupsi, Ya, betul. saat ini polisi rada cepat tanggap. Tidak yang kayak dulu-dulu. Artinya Langsung apa ada respon. yang disampaikan Kang Koji tadi, Nyambung gitu kan. versi, menunggu. Nah ini dia memang mencari tahu, diskusi seperti apa. Mudah-mudahan ada solusi ke depan. Itu sementara. Nah, menurut orang NU nih, bagaimana tentang program Presisi Kapolri
di mata Akang, khususnya di Pandeglang, umumnya di Banten ini? Ya, Pak Kapolri sudah bagus, ya niatan yang baik, yang lebih progresif dan visioner. Tapi ini harus didukung oleh anak buah yang juga tertib, yang siaga. taat, patuh, siaga untuk menindaklanjuti segala target dan cita-cita kepolisian hadir di Republik. Kalau itu tidak, maka Banten ini akan begini. Siapapun poldanya, siapapun polresnya tidak akan bisa kondusif, tidak akan bisa lebih baik, tidak akan bisa lebih tertib, dan tidak akan bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat. Tempatkan polisi pada rule of law yang sesungguhnya apa yang harus dilakukan polisi. Jangan jadi tukang jual beli STNK, jangan jadi calo tanah backingnya, jangan jadi tukang backing sabu, jangan jadi tukang backing jual beli proyek. Karena faktanya di Banten ternyata masih butuh supremasi ke arah penegakan hukum secara hukum. Kalau itu tidak bisa dikejar oleh Pak Kapolri dalam tempo yang singkat, Waduh, kayak merdeka ini. ya, Dengan saya waktu yang khawatir merahnya juga tidak bisa terlihat merah. abu-abu jadinya. Jadinya Tetap menjadi abu-abu. polisi yang merah putih. Nah, iya. Jadikan merah putih ini memang merah putih yang benar. Terima kasih. Banten itu Pak Kumis 8 kabupaten kota, 1.500 kecamatan kurang lebih, desa dan kelurahan, 350 sampai 360 kecamatan, teritorial yang begitu luas, populasi yang makin padat, dan ini akan terus berjalan secara dinamis. Pembangunan di sana sini sudah semakin banyak dilaunchingkan oleh Pak Presiden dan Pak Kemar. Kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan target dan program kepolisian yang mendampingi pemerintah dalam melakukan pembinaan, keamanan, kondusivitas, saya pikir ini hanya akan menjadi kamuflase aja. Hentikan itu calo-calo proyek, gitu kan? Ya. Sudah kami Jadi backing soalnya nih. arahnya udah. Makanya nanti pada demo lagi nih. Tapi mudah-mudahan yang namanya demo itu adalah memang dilindungi undang-undang, tetapi mudah-mudahan demo itu akan minimalnya mengingatkan asal tadi tidak dibarengi dengan anarki. Kan itu Kang ya, Kang Haji ya? Nah, justru Banten dan mungkin di Indonesia pada umumnya Indonesia masih sejuta PR tentang masalah kejahatan yang memang susah untuk diberantas nampaknya ini. Bukan susah ya, tapi berupaya belum maksimal tentang korupsi Kang Haji. Betul. Ya kan? Betul. Karena bagaimanapun juga kejahatan kadang-kadang tidak terlihat, tapi efek atau dampak kepada warga kan itu terasakan banget. Betul. Bukan saja hanya polisi menangani begal digebukin, diberitain bahwa itu adalah keberhasilan polisi, tetapi harapan kita ini kan coba untuk korupsi sendiri dengan presisi ini Kang. Ya. Menurut Akang harus bagaimana sih? Apakah sudah tepat Bapak Kapolri memberikan satu program kepada anak buahnya dengan presisinya itu untuk masalah korupsi? Ya. Kita berharap bahwa melalui program presisi ini diberikan kewenangan penuh oleh Bapak Kapolri kepada Kapolda dan Kapolres di semua daerah. Terlebih di tengah pandemi seperti ini. Korupsi dalam kondisi normal saja ini sudah merupakan perbuatan yang keji, apalagi di tengah pandemi. Nah, itu. Nah, kita harapkan bahwa dengan diberikan otoritas penuh, keberanian kepada jajaran Polres, jajaran Polda untuk berani masuk lebih dalam lagi dalam penanganan korupsi, karena lembaga lain juga sama berani. Kejaksaan berani, Kejati Banten lagi naik nih ratingnya nih. Karena dia berani mengungkap satu kasus yang memang kasus yang cukup populis kan.
heboh, akhirnya rating naik lah. Nah, gitu. itulah makanya Bang Kumis pun ini sebenarnya arahnya ke situ Iya, nantinya akan KPK lebih juga ditingkatkan. Kita harapkan juga terus konsisten dalam upaya penegakan hukum khususnya di bidang korupsi. Nah, tinggal Polri nih. Kalau Polri juga memiliki keberanian untuk masuk lebih dalam lagi. Terlebih kita lihat bahwa ada program-program nasional yang memang sangat dibutuhkan benar oleh masyarakat. Namun pada pelaksanaan di daerah itu masih banyak daerah simpang kiri, simpang kanan. Nah, kita harapkan peran Polri ini yang memang strukturnya sampai ke tingkat kecamatan, Polsek di sana, lebih bisa memberikan pengawasan yang maksimal agar setiap kebijakan program nasional, kue-kue nasional yang diturunkan ke bawah ini sama sekali tidak ada ya penyimpangan-penyimpangan. Karena kita tahu misalkan ada program UMKM, Ya, betul. dan Banyak ada juga program lain. BMNT, program-program kerakyatan, bantuan COVID, BST segala macam. Ya sebenarnya kan pemerintah pusat baik Itikad itu provinsi, sudah luar biasa, sudah program itu Sudah nggak terhitung total, lah sudah sampai total. namanya juga Bang Kumis lupa saking banyaknya. namanya saja Namanya jangan sudah. jumlahnya namanya. Apalagi jumlah uangnya, Wah, berapa udah. miliar. Tapi lihat telurnya ingat. Nah, kalau itu tuh program telur. Nah, kita harapkan melalui program presisi ini juga Polri bisa mampu melakukan pendampingan dan pengawasan agar program ini benar-benar tersalurkan dan sampai utuh kepada masyarakat. Luar biasa. Nah mungkin coba Kang Imam barangkali ada masukan buat Polri sendiri dengan ada agenda presisi ini bagaimana sih? Begini, jadi yang pertama harus dilakukan sebagai bentuk rasa sayang kita, bentuk harapan kita kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah komando Pak Jenderal Sigit ini, bahwa memperbaiki bangsa bisa diawali dengan memperbaiki citra kepolisian itu sendiri. Ketika baik polisinya, maka insya Allah akan baik juga seluruh rakyatnya. Karena apa? Kebanyakan rata-rata koruptor itu mereka kenapa berani berbuat? Karena merasa mempunyai backing dari oknum-oknum aparat. Nah, maka tugas Kapolri yang sekarang adalah bagaimana menertibkan, membersihkan Kepolisian Republik Indonesia dari oknum-oknum yang biasa berbuat yang di luar batas kewajaran manusia. Wah. Itu saja. Oke. Nampaknya sudah cukup ya? Cukup. Bisa deh. Siap. Nah, itulah pemirsa satu obrolan di sore hari di saat Bang Kumis pagi meliput satu acara Sertijab Wakapolres. Oh, pada Jadi momentumnya tepat di mana hari ini dilanjutkan dengan obrolan santai seperti ini dengan sahabat-sahabat Bang Kumis. Nah, mereka adalah orang yang peduli, Tanpa cinta ngopi ya, tanpa terhadap Pandeglang, Banten pada umumnya. Dan pada prinsipnya kita semua mendukung program Kapolri tentang presisi itu. Sampai jumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau butuh kapolsek, hubungi saya siap jadi kapolsek.